Halo, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan yang saya bila datu pada saat ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur sebab Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Dia selalu memelihara, memberkati hidup kita, bahkan dia selalu bersama-sama dengan setiap orang-orang percaya yang berharap kepadanya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada tahun yang baru ini kita bersyukur sebab Tuhan memberikan kita kesempatan melewati tahun yang lalu 2020 dan tahun ini kita tetap ada semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, walaupun pada kali ini kita kembali lagi bersiaran ataupun beribadah secara online, saya percaya bahwa itu terus-menerus pasti akan membakar semangat kita, akan sentiasa membuatkan hubungan kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan ibadah kita dengan doa pada pagi hari ini. Dan saya ajak kita semua berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran dan kalian boleh berdoa dalam hati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini sebab kasih dan kesetiaan-Mu buat kami, sehingga kami dapat bertemu di dalam ruangan seperti ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami, meninggalkan kami, tapi Engkau selalu beserta kami. Dalam ruangan seperti ini kami percaya roh kami tetap menyala-nyala, melayani Tuhan, menikmati persekutuan kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberkati setiap kami semua, di dalam kesempatan beribadah pada pagi hari ini, di dalam ibadah online kami. Kami berdoa Tuhan, supaya roh-Mu menyertai kami, bahkan kerja dalam hati kami, sehingga mengangkat roh kami untuk dapat menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua tim yang melayani. Tuhan urapi kami semua, pakai kami supaya nama-Mu dimuliakan. Dan dimanapun jemaat Tuhan berada, sama ada berada di rumah, berada di tempat kerja, dimanapun Tuhan, Kau lawati mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama amin. Jadi jemaat Tuhan, untuk pengetahuan jemaat Tuhan, dalam ibadah online ini kita juga menjalankan kantong persembahan, ya, dan juga persepuluhan kita akan laksanakan dan nanti boleh diserahkan di dalam account bank in, di dalam account gereja, ataupun nanti diserahkan kepada bendahari apabila kita sudah boleh kembali beribadah di gedung gereja ini. Jadi itu sebagai makluman kepada jemaat Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan. Saya kembalikan, serahkan kepada tim pujian penyembahan untuk membawa kita dalam puji-pujian. Dipersilakan.
jemaat Tuhan, di mana saja kita berada pada saat ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita semua memuji Tuhan, sama-sama kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebelum kami mau mendengar firman-Mu, sekali lagi Bapa, kami mengangkat hati kami Tuhan di hadapan-Mu, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu senantiasa baru dalam hidup kami Tuhan. Apapun situasi kami pada saat ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam setiap pribadi kami. Haleluya Tuhan. Bapa
Jemaat Tuhan, kita sudah masuk di dalam bagian pemberitaan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, sekali lagi saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami dapat meninggi dan memuliakan nama Tuhan, memuji-muji nama-Mu lewat lagu-lagu pujian rohani, sehingga biarlah semuanya itu Tuhan dapat memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan, berbicaralah di dalam hati kami, hidup kami, supaya melalui firman Tuhan kami diberikan kekuatan, diberikan peringatan, diberikan semangat, diajar, supaya kami dapat berjalan hidup sebagai orang percaya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh kesempatan ini. Mohon hanya Roh Kudus Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam kesempatan kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami memulai pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur semua. Amin. Nah, shalom jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini, saya rasa tidak juga terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan kita bersyukur sebab Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam ruangan ini secara online. Ya, saya baru tiba pada 11 hari bulan yang lalu. Syukur juga karena seluruh perjalanan berjalan dengan baik. Dan kerinduan saya itu adalah untuk bertemu dengan semua jemaat Tuhan. Jadi sekalipun kita belum ada kesempatan, ya, kita meneruskan ibadah online, saya percaya bahwa ada waktunya yang Tuhan berikan untuk kita semua bertemu dan menikmati persekutuan bersama di tempat ini. Jadi jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu untuk berkongsi firman Tuhan, supaya kita semakin diperingatkan, diperkuatkan dalam tahun yang baru ini, supaya kita semakin bersemangat lagi untuk menjalani tahun ini dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, tanpa membuang masa, saya ajak kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga yang ke-16. Sekali lagi, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga yang ke-16. Ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita semua. Maksudnya kita selalu mendengarkannya, kita selalu mendengar dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini saya juga memetik ayat ini untuk kongsikan bersama kepada kita semua sempena tahun yang baru ini. Jadi saya bacakan di sini dalam terjemahan Indonesia, firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membawa kita belajar tema firman Tuhan untuk kita pelajari pada hari ini, yaitu selalu baru. Ya, tema firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pelajari pada pagi hari ini, ya, berbicara tentang satu tema, yaitu selalu baru. Ya, maksudnya sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya harus selalu mengalami pembaharuan di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita secara rohani. Ya, kita harus selalu diperbaharui di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup kita mendatar saja, tetapi selalu diperbaharui. Maksudnya kita naik satu tangga, dan akhirnya kita mengalami pertumbuhan-pertumbuhan di dalam kehidupan itu, yang maksudnya selalu baru dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melangkah ke tahun yang baru bukanlah suatu pilihan. Ya, kalau kita melangkah ke tahun yang baru
itu bukan suatu pilihan, ya. Tetapi itu adalah suatu reality kehidupan yang harus dialami oleh semua individu. Maksudnya ini suatu reality. Maksudnya mau tidak mau kita harus melangkah masuk ke dalam tahun yang baru. Jadi ini suatu reality yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, ya. Maka itu melangkah ke dalam tahun yang baru itu bukan pilihan. Tidak ada orang memilih mau masuk tahun yang baru atau tidak. Tidak. Semua orang harus melangkah dalam tahun yang baru. Sebab ia adalah suatu reality kehidupan bagi orang percaya. Ya, semua orang juga. Ya, maka itu pada saat kita melangkah dan berjalan di tahun yang baru, ya, pada saat kita melangkah dan berjalan di tahun yang baru, pastikan hidup kita terus-menerus diperbaharui dan bersemangat. Ini yang kita harus perhatikan, ya. Ini yang kita harus perhatikan. Waktu kita melangkah dan berjalan di dalam tahun yang baru, suatu tahun yang baru yang tidak dapat kita tolak, ya, yang harus kita jalani, kita harus pastikan terus-menerus kehidupan kita agar terus-menerus diperbaharui dan bersemangat. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang kita akan pelajari pagi hari ini, selalu baru, saya membuat satu pokok pertanyaan untuk kita pelajari bersama, untuk saya bahas, untuk kita pelajari bersama di dalam bagian ini. Yaitu bagaimana kita boleh selalu diperbaharui setiap waktu. Okay? Bagaimana kita boleh selalu diperbaharui setiap waktu. Ya, macam mana kita ini supaya boleh diperbaharui setiap waktu. Jadi ada dua perkara yang saya ingin kongsikan kepada semua jemaat Tuhan, khususnya yang terdapat di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Jadi yang pertama, bagaimana kita boleh selalu diperbaharui setiap waktu. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan cara hidup kita setiap hari. Ya, sekali lagi, kita harus memperhatikan cara hidup kita setiap hari. Setiap hari kita harus memperhatikan cara hidup kita. Ya, ini terdapat dalam ayat yang ke-15 dalam Efesus 5 ayat 15 tadi. Firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya, firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan saksama. Maksudnya, kita harus memperhatikan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan benar-benar meneliti kehidupan kita. Ya, firman Tuhan bilang, karena perhatikanlah dengan saksama. Dengan begitu serius, dengan begitu bertanggung jawab, kita memperhatikan hidup kita. Ya, firman Tuhan bilang, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita harus perhatikan. Jadi jemaat Tuhan, pertanyaannya adalah, kalau kita harus memperhatikan cara hidup kita setiap hari, apa yang kita perlu perhatikan di dalam hidup kita ini? Nah, yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita ini adalah, adakah hidup kita ini setia kepada Tuhan? Ini yang perlu kita perhatikan. Sejauh mana kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap tahun yang baru, setiap hari, kita harus selalu mengoreksi diri kita. Ya, mengoreksi diri kita sama ada kita ini setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, ataupun mungkin kalau kita mendapati kesetiaan kita itu semakin tawar, semakin berkurangan. Jadi kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh memperbaiki diri kita. Supaya kesetiaan kita itu tidak berkurangan. Ya, maka itu jemaat Tuhan, kita harus selalu memperhatikan cara hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Ya, maka itu kita harus sungguh-sungguh setia. Ya, semakin setia, bukan hanya setia begitu saja, tetapi semakin setia, bertambah-tambah setia. Maka itu konsepnya bertumbuh, ya, semakin setia, semakin dalam, ya, kita setia.
di hadapan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, eh, baik itu kita setia dalam hal merenungkan firman Tuhan, itu pun sangat penting. Mungkin kita boleh mengoreksi diri kita, ya, mengoreksi diri kita setiap hari, ya. Apakah kita ini sungguh-sungguh setia untuk merenungkan firman Tuhan? Itu juga berbicara tentang kesetiaan, ya. Allah mau juga kita selalu merenungkan firman-Nya. Ya, kalau kita membaca dalam Mazmur Daud, dia mengatakan dia rindu akan firman Tuhan. Siang dan malam dia renungkan untuk dirinya. Nah, jadi kita juga harus punya suatu kesetiaan. Setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Ya. Bahkan setiap waktu kita menghayati, merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi begitu caranya untuk kita tetap kuat bertumbuh di dalam iman kita. Apalagi melangkah di dalam tahun yang baru, kita harus senantiasa memiliki suatu energi, kekuatan, dalaman, secara rohani untuk berjalan. Bukan hanya dari segi fisik kita perlu energi, tapi secara rohani kita perlu tenaga untuk tetap berjalan dan kuat di dalam perjalanan iman kita. Lagi dalam tahun yang baru ini. Nah, jadi jemaat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh setia, memperhatikan hidup kita. Adakah kita merenungkan firman Tuhan setiap hari atau bagaimana? Ya. Nah, jadi kita harus senantiasa memberi makan secara rohani terhadap kehidupan kita. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita tidak makan secara rohani, maka lemahlah tubuh ataupun kehidupan rohani kita. Jadi dengan cara makan makanan rohani, makan firman Tuhan sebagai roti kehidupan untuk kita semua, memberi makan, memberi kekuatan dalam iman kita. Maka akhirnya kita semakin kuat, kita dapat bertahan dalam cabaran yang baru. Cabaran-cabaran yang mungkin hari-hari ini kita belum bayangkan. Cabaran yang mungkin belum pernah kita alami, itu mungkin bakal kita hadapi. Tetapi percayalah, kalau kita memiliki kekuatan iman, kita setia merenungkan firman Tuhan sehingga kita beroleh kekuatan, dalaman secara rohani, akhirnya semua cabaran itu hanya dapat berlalu daripada kehidupan kita, sebab kita memiliki kekuatan untuk menghadapi semua. Jadi jemaat Tuhan, bukan hanya merenungkan firman Tuhan, kita juga boleh memperhatikan hidup kita. Adakah kita ini setia dalam hal berdoa? Ya, jangan hanya berdoa makan saja, bagus juga berdoa makan, berdoa tidur. Tetapi jangan hanya sekadar itu saja. Sebagai orang percaya kita harus selalu mengalami suatu pertumbuhan, ya, selalu baru dalam hidup kita. Ada sejak hal yang membuat kita rindu untuk berdoa, ya, selalu berdoa, membuatkan kita bertumbuh di dalam doa. Kita boleh berdoa, kita menjangkau dengan doa, ya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa apabila kita tidak dapat menjangkau pelayanan, kita tidak dapat pergi ke satu tempat yang jauh, salah satu pelayanan yang paling baik itu adalah dengan berdoa, ya. Berdoa adalah salah satu cara untuk menjangkau, melayani, ya. Jadi ini juga sangat penting, ya. Kita selidiki diri kita, apakah kita selalu berdoa, menyerahkan hidup kita, menyerahkan keluarga kita. Ya, kalau mungkin yang bujang-bujang, yang belum berkawin, mungkin mereka tidak ada keluarga, mereka rasa tidak perlu berdoa untuk itu. Tapi mereka ada ibu bapak, adik, beradik, dan sebagainya. Mereka boleh berdoa untuk hal-hal seperti itu. Bahkan untuk orang-orang lain juga. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki, kita harus semakin setia dalam hal berdoa. Orang katakan doa itu adalah nafas kehidupan. Kalau berhenti berdoa, berhenti bernafas. Ya. Jadi marilah kita tetap berdoa, marilah kita tetap semangat, ya, setia di dalam doa kita. Kemudian mari kita memperhatikan hidup kita, ya, dalam hal kesetiaan kita, dalam setiap hal kesetiaan kita dalam hal beribadah.
Apakah kita senantiasa beribadah, ya, mengambil kesempatan di dalam ibadah-ibadah kita? Itu pun sangat penting kita perhatikan. Jangan sampai kita sudah tidak bergairah lagi beribadah. Jangan sampai kita ini tidak bersemangat lagi untuk beribadah. Tapi biarlah kita semakin semangat, semakin bergairah untuk beribadah dan datang di hadapan Tuhan. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, juga apa yang perlu kita perhatikan adalah, adakah kita sungguh-sungguh menjaga kesucian rohani kita? Ini juga sangat penting. Sebagai orang percaya, dalam melangkah tahun yang baru, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Nah, kalau kita mau diperbarui setiap waktu, kita harus, kuncinya juga adalah kita harus menjaga kesucian rohani kita. Jangan pernah mencemari kehidupan rohani kita. Maka apabila kita menjaga kesucian rohani kita, maka kita boleh bertumbuh dengan baik, kita boleh diperbaharui setiap waktu, ya, melalui pekerjaan roh di dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 4 ayat 23 firman Tuhan katakan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan bilang, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi jemaat Tuhan, dalam Efesus ini Paulus mau mengajar supaya kita ini mengenakan manusia baru, ya, yang diperbarui di dalam roh dan pemikiran kita. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita harus selalu diperbaharui. Sangat penting, ya. Kenapa kita harus selalu diperbarui setiap waktu? Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh memperhatikan seluruh kehidupan kita dengan teliti. Mari kita sungguh-sungguh, serius, memperhatikan kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, ya, setiap waktu dengan teliti, ya, dengan teliti. Maksudnya kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan, ya, maksudnya kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita dengan teliti, itu maksudnya kita selalu berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga tentang hidup kita dengan cara hidup kita, ya, supaya kita tidak hidup sembrono, ya, hidup sembarangan, ya, sebagai orang percaya. Menjaga gaya hidup, menjaga tindakan-tindakan kita, ini yang sangat penting, ya. Dan menjaga hidup kita yang kurang bertanggung jawab. Maka itu apabila kita sungguh-sungguh teliti, sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita, itu maksudnya kita sungguh-sungguh berjaga-jaga tentang diri kita. Jadi jemaat Tuhan, ya, bagaimana kita boleh diperbaharui setiap waktu, bagaimana kita supaya kita boleh diperbaharui setiap waktu, yaitu dengan cara memperhatikan cara hidup kita setiap hari. Perhatikanlah, selalulah mengoreksi diri. Jangan selalu memikir kita ini sudah the best, terbaik. Jangan pikir kita ini tidak ada sudah masalah, ya. Sesungguhnya kita masih sebagai manusia yang tidak sempurna. Ada banyak kelemahan, maka itu kita harus selalu mengoreksi diri kita, selalu memperhatikan cara hidup kita setiap hari. Jadi ini yang pertama, ya. Bagaimana kita selalu selalu diperbarui setiap waktu? Perhatikan diri kita setiap hari. Yang kedua, ya, saya katakan hanya 2 poin yang saya akan bahas, dan yang ini adalah yang kedua, yang terakhir, yaitu bagaimana kita boleh selalu diperbarui setiap waktu. Yang kedua ini adalah memanfaatkan,
Ya, memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada. Kita harus selalu manfaatkan seluruh kesempatan yang ada, seluruh peluang yang ada. Oke? Firman Tuhan ini terdapat seperti dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus selalu mempergunakan waktu yang ada, kata firman Tuhan. Maksudnya, kita harus manfaatkan waktu itu. Gunalah waktu yang ada itu sebagai suatu kesempatan untuk hidup kita untuk dapat selalu diperbarui. Makanya dalam tahun yang baru, saya mau supaya kita selalu memikirkan bahwa hidup kita ini harus selalu diperbarui. Ya, selalu diperbarui. Nah, tetapi bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Tahu kan itu selalu orang katakan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bukan seperti itu. Jangan kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tetapi kita mengambil kesempatan dalam suatu kesempatan. Dalam suatu peluang yang ada untuk kita semua. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada, kita harus mengambil peluang lah maksudnya ya. Maksudnya mengambil peluang untuk mengalami pemulihan. Kita harus ambil peluang untuk diri kita. Tatkala kita mendapati, waktu kita menyelidiki hidup kita mendapati bahwa hidup kita mengalami dosa, mengalami pelanggaran, banyak perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan yang kita lakukan. Tatkala kita mendapat tahu hal itu, mari kita mengambil peluang, kesempatan selagi kita masih hidup, kita masih mampu untuk datang dan memulihkan hidup kita di hadapan Tuhan, kembali mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan. Marilah, ini yang saya katakan, mengambil peluang untuk mengalami pemulihan. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada itu adalah seperti itu juga. Mengambil peluang untuk mengalami pemulihan. Ambillah peluang itu. Kalau kita mendapati diri kita tidak benar di hadapan Tuhan, ambillah peluang dan kesempatan itu. Selagi mampu untuk datang di hadapan Tuhan. Ya, untuk mengalami pemulihan. Kemudian, mengambil peluang untuk memperbarui hidup. Jadi kita harus selalu ambil peluang untuk memperbarui hidup. Ya. Supaya kita jangan hidup sebagai orang percaya begitu-gitu saja. Ya. Kalau yang istilah dia pakai level 1 saja. Ya. Pakai G1 saja. Tidak bertumbuh. Maka itu sebagai orang percaya kita harus naik kepada suatu tahap, kepada tahap yang lain. Maksudnya itu, kita harus ambil peluang setiap waktu untuk memperbarui hidup kita. Kita kena upgrade hidup kita, supaya baik pengetahuan kita terhadap firman Tuhan. Maka itu kita harus merenungkan firman Tuhan selalu. Pengetahuan kita semakin bertumbuh, berkembang. Itu maksudnya memperbarui kehidupan kita juga. Cara kita, gaya hidup kita harus selalu diperbarui. Daripada gaya yang mungkin hanya baik saja. Kita melangkah kepada suatu gaya yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sehingga kita bertumbuh dalam gaya hidup kita, perkataan kita, cara pikir kita, bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita beremosi. Itu juga kita harus ambil peluang untuk memperbarui kehidupan, gaya hidup. Ya. Selain itu juga memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada ini juga adalah berbicara tentang membina hubungan yang lebih baiklah dengan Tuhan. Ya. Jadi selagi kita memiliki kesempatan, marilah kita memanfaatkannya dengan cara semakin kita membina hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan kita. Masuk dalam tahun yang baru adalah kesempatan. Maka itu marilah kita mengambil peluang ini, memanfaatkan peluang dalam kesempatan dapat masuk ke tahun yang baru
Mari kita manfaatkan peluang dengan cara, mari kita bina hubungan kita yang lebih baik lagi. Seperti saya katakan, kalau tahun yang lalu hubungan kita dengan Tuhan baik, jangan hanya begitu saja. Tapi dalam tahun yang baru, mari kita memanfaatkan kesempatan di dalam tahun yang baru untuk membina hubungan yang lebih baik lagi, ya, dengan Tuhan. Bahkan juga dengan sesama. Ya. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin dalam. Bahkan juga hubungan kita dengan sesama semakin akrab, semakin dalam. Jadi ini caranya. Itu caranya, maksudnya supaya kita selalu diperbaharui. Diperbaharui dengan segala cara dalam hidup kita. Ya. Dengan cara kita harus manfaatkan seluruh kesempatan. Oke? Maksudnya memanfaatkan setiap kesempatan yang terbuka lah. Kalau ada kesempatan yang terbuka, marilah kita manfaatkan. Dalam Wahyu 3 ayat 20 firman Tuhan katakan, lihat aku itu berbicara tentang Yesus. Ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus katakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Bukalah pintu hati kita. Jikalau ada yang mendengar suaraku, ya, jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila Tuhan hadir, sekali lagi ya, apabila Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, ya, apabila dia hadir dalam kehidupan kita dan mengetuk pintu hati, marilah saya ajak kita semua mengambil kesempatan ketika Yesus mengetuk pintu hati kita. Marilah kita mengambil kesempatan ini untuk membuka pintu hati kita. Membuka pintu hati kita untuk mengalami kehadiran Tuhan. Ya, untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita membuka. Maksudnya kita manfaatkan kesempatan. Kesempatan di mana Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Maka itu marilah kita membuka pintu hati kita dengan seluas-luasnya. Sebab itulah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk mengalami pembaharuan di dalam hidup. Jadi ini peluang. Apabila Yesus datang dalam hidup kita, dalam suatu kesempatan apabila ada Yesus datang, itu adalah peluang untuk kita membuka hati kita. Untuk kita mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Untuk mengalami pembaharuan demi pembaharuan dalam hidup kita setiap waktu. Maka itu mari kita ambil kesempatan daripada hal. Mari kita manfaatkan kesempatan yang terbuka dengan membuka hati kita. Jadi itulah sebabnya kesempatan yang terbaik bagi kita untuk mengalami pembaharuan di dalam kehidupan. Jadi mari jemaat Tuhan, bagaimana kita boleh selalu diperbaharui setiap waktu dalam tahun yang baru. Mari saya ajak kita sekali lagi. Perhatikan cara hidup kita, pertama. Yang kedua, manfaatkanlah seluruh kesempatan yang ada. Kalau kita memperhatikan cara hidup kita setiap waktu, dan kita manfaatkan seluruh kesempatan-kesempatan yang kita ada, ya, sebab kita tidak tahu bila kesempatan kita berakhir. Maka itu kita harus manfaatkan seluruh kesempatan yang ada. Kalau kita memperhatikan cara hidup kita dan memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada, saya percaya jemaat Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya akan selalu diperbarui. Selalu diperbarui setiap waktu. Kita akan mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Setiap waktu. Jadi jemaat Tuhan, sebagai suatu kesimpulan, mari kita melihat
bagian ini saya menyimpulkannya seperti ini. Sekalipun masa berganti masa, hari berganti hari, dan tahun berganti tahun, tidak ada satupun perkara baik. Sekali lagi ya. Sekalipun masa berganti masa, hari berganti hari, dan tahun berganti tahun, tidak ada satupun perkara baik yang harus dikurangi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun perkara yang baik itu harus dikurangi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya. Ya, tidak ada perkara yang baik satupun yang harus dikurangi. Baik setiap masa saling berganti, hari saling berganti, tahun saling berganti. Tidak ada perkara baik satupun yang harus dikurangi dalam kehidupan kita. Baik itu tentang kesetiaan kita di hadapan Tuhan, tidak perlu kita kurangi. Baik tentang kasih kita kepada Tuhan, tidak mungkin hal itu harus dikurangi dalam kehidupan. Baik komitmen kita sebagai orang percaya dalam hal melayani dan cara hidup kita, tidak mungkin dan tidak patut kita kurangi, bahkan selalu diperbaharui, bertumbuh setiap waktu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik pelayanan kita di hadapan Tuhan, tidak patut dan tidak mungkin kita harus kurangi. Tapi semakin kita memperbaharuinya dan bertumbuh di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya. Melainkan kita harus menjadi lebih berkomitmen dan giat untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi ya, melainkan apa yang harus kita lakukan adalah melainkan kita harus menjadi lebih berkomitmen dan giat untuk pekerjaan Tuhan. Berkomitmen, semakin lebih berkomitmen maksudnya apabila kita selalu diperbaharui, kita menjadi lebih berkomitmen. Ada sejak semangat, ada sejak kegairahan kita, antusias mau melayani Tuhan. Jadi ini sangat penting. Ya. Komitmen kita harus selalu diperbarui juga. Ya. Selalu diperbarui. Ya, harus semakin berkomitmen, semakin berkomitmen, semakin berkomitmen. Ya. Istilahnya adalah kita harus up level. Ya. Kita harus melangkah. Maka itu jemaat Tuhan dalam tahun yang baru ini, kita jangan hanya seperti tahun yang lalu, tetapi kita melebihi. Kita semakin bersemangat lagi, semakin bergairah lagi, semakin melayani Tuhan, semakin menjangkau kita di dalam pelayanan-pelayanan. Jadi ini yang sangat penting. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah selalu baru. Apa yang saya kongsikan untuk kita hari ini adalah supaya kita selalu diperbaharui dalam kehidupan kita. Supaya kita harus memikirkan bahwa hidup kita ini harus mengalami pembaharuan setiap waktu. Jadi jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan. Sebelum saya mengakhiri, saya memberi kesempatan untuk tim pujian penyembahan untuk memimpin sebuah lagu, dan nanti selepas pujian tersebut saya akan bawa kita di dalam doa. Saya persilakan. Engkau sungguh baik.
Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan. Jadi mari kita bersama-sama kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Saya pimpin kita dengan suara kedengaran untuk menutup doa kita pada pagi hari ini persekutuan kita. Saya akan pimpin kita dengan doa dan kalian boleh berdoa di dalam hati kalian masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab kami dapat menikmati firman-Mu sebagai makanan rohani kami, sebagai suatu kekuatan baru bagi kami, bahkan juga suatu peringatan buat kami di dalam kami melangkah bagi dalam tahun yang baru ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kami sebagai orang percaya harus selalu diperbarui. Maka itu Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami dapat selalu memperhatikan hidup kami, bahkan memanfaatkan seluruh kesempatan-kesempatan yang ada. Sebagai suatu langkah untuk dapat memperbarui hidup kami setiap waktu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menjamah hidup kami, bekerja di dalam seluruh pribadi kami, sehingga semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas persekutuan kami hari ini Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang bertugas baik sebagai petugas-petugas di barisan hadapan. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi mereka dari segala hal-hal yang tidak baik. Bahkan juga mereka juga yang lain yang harus bertugas, kami berdoa Tuhan supaya Engkau menyertai, menghibur mereka, melindungi mereka. Juga memberkati semua jemaat Tuhan di tempat ini dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkebun, Tuhan berkati, yang berbisnis, Tuhan Engkau berkati juga dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelajar-pelajar yang akan masuk dalam alam persekolahan mereka. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga melindungi segala persiapan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik physical, mental, jiwa mereka, terlebih lagi secara rohani. Terima kasih sekali lagi atas persekutuan kami. Biarlah semua persekutuan kami yang sudah kami laksanakan pada sepanjang ibadah pagi hari ini, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Mari kita yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Salam jemaat Tuhan. Terima kasih dimanapun Anda berada. Kiranya damai, sejahtera daripada Allah memenuhi kita semua. Shalom semua. Bye.